Kemudian kajian hari Senin ini tidak online ya, tapi langsung di tempat di Al Barokah akan membahas 100 tokoh muslim, 100 muslim terkemuka sepanjang sejarah. Nah, sementara setiap hari Selasa kita akan bahas masalah Turki Utsmani. Besar kemungkinan yang akan digunakan sebagai referensi karya Dr. Muhammad As-Salabi, ya, Muhammad As-Salabi insya Allah gitu tuh. Maksudnya itu ya, biar rekan-rekan yang punya bukunya di rumah baca dulu gitu, yang belum punya bukunya ya beli gitu ya, tapi nggak akan ditanya udah baca bukunya nggak gitu ya, nggak akan ditanya. Cuma ini memang 2021 saya punya target gitu untuk memotivasi rekan-rekan minimal baca buku 10 halaman setiap hari gitu. Ya. Minimal baca buku 10 halaman tiap hari. Walau alam nanti apa mau dimodelin kayak Odoj kayak gitu ya. Jadi yang mau gabung nanti laporan pamflet lah gitu lahnya. Sampai di tiap hari Mantap. begitu ya. Sehari 10 halaman gitu. Itu sebetulnya sebentar, kecuali yang jarang baca itu lama emang 10 halaman itu. Apalagi baca kalkulus gitu ya, luar biasa itu 10 halaman. Nah, insya Allah. Jadi 2021 temanya seperti itu, tema besarnya buka buku. Jadi semua kajian kita diarahkan ke satu referensi gitu ya. Nanti dari referensi itu diulas dari referensi yang lain, tapi ada referensi pokoknya seperti itu. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dinasti Utsmani abad ke-14 ya. Tetapi untuk membicarakan dinasti Utsmani ini kita harus terbang dulu ke abad 11. Kita harus terbang dulu ke abad 11. Bisa dibuka PDF-nya ya. Kita akan membahas di awal-awal tentang Perang Manzikert namanya. Perang Manzikert tahun 1071 Masehi. Tahun 1071 Masehi. Sebelum saya bahas, silahkan kalau ada yang bersedia untuk membacakan materinya. 1071 Perang Manzikert ada 3 titik itu, tolong dibacakan seluruhnya. Kang Ari, Sang Ari, supados teu pindah alam. Siap. Ke kuping Kang, ke kuping. Ya, jelas. Jelas nih. Oke. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin membaca 1071 Perang Manzikert. Poin pertama, serangan Bizantium yang dipimpin langsung Kaisar Romanos IV Diogenes tahun 1068 sampai 1071 dipatahkan oleh Turki Seljuk yang dipimpin Sultan Alp Arslan. Ya, Arslan. Film Narnia. Jadi eyangna Ertugul ya. Bukan. Oh, sana. Arslan lah itu terlahir 1063 sampai 1072. Ya, masa kekuasaan itu ya. Itu masa kekuasaan 63 sampai 72. Ya. Yang kedua, Kaisar tertangkap namun dibebaskan oleh Sultan Alp Arslan, tapi dia kemudian ditangkap oleh Michael VII Doukas dengan masa kekuasaan 1071 sampai 1078 yang melakukan kudeta, membutakan mata Romanos, memanahnya dan mati dalam tahanan. 3. Setelah peristiwa ini dimulailah perubahan demografi di wilayah yang sekarang disebut Turki Asia. Sebelum perang Manzikert, Yunani Ortodoks mendominasi, namun setelah itu didominasi oleh Turki Muslim. Ya, titik sampai situ ya. Jadi mau tidak mau kita harus kembali ke tahun 1071 ketika perubahan besar-besaran terjadi di wilayah yang sekarang disebut Turki. Ya.
Turki di sini bukan Lembang ya, turunan kidul gitu ya, bukan. Eh, Negara yang namanya Turki, yang ibu kotanya Ankara sekarang gitu ya. Kenapa Kang Gifari gagal terus itu bagi layarnya? Oh, tadi yang tadi ada nggak, Kang? Ya, nggak Yang tadi ada, ada. Oh, yang tadi nggak nggak ada. ada. Hmm. Oh, di yang lain kelihatan nggak tadi yang coba? Sorry, sorry. Ada yang lihat tadi teksnya Nggak tampil sih. di layar? Fragment Zikr. tos tos katingal enak. Oh, ada. Ya. Ya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus kembali ke tahun 1071 ketika terjadi perang Manzikert. Jadi perang Manzikert ini terjadi ketika Kaisar Romawi Timur saat itu namanya Romanos atau Romanus ya, cara bacanya bisa Romanos bisa Romanus, nggak ada hubungan sama tetanus ya. Romanus 4 Diogenes namanya, melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah Muslim yang dikuasai oleh Turki Seljuk. Ini latar belakangnya karena menurut pandangan orang-orang Romawi Timur, Turki Seljuk ini kurang bersahabat terhadap orang Kristen. Apalagi kemudian melakukan penghancuran beberapa gereja di Palestina. Ini menurut pandangan Romawi Timur. Entah betul atau tidak informasi ini, tapi kemudian Kaisar Romanus Diogenes ya, melakukan serangan besar-besaran. Dalam referensi-referensi kita, jumlah pasukannya itu mencapai 200 sampai 300 ribu prajurit yang menyerang Turki Seljuk. Sementara waktu itu, Turki Seljuk hanya memiliki sekitar 25 ribu tentara saja. Ya, 25 ribu tentara saja. Nah, melihat kekuatan dari Romawi Timur yang demikian besar, Sultan Alp Arslan, ya, Sultan Alp Arslan yang kemudian jadi nama tokoh apa tokoh harimau itu ya di film apa itu teh Narnia ya Arslan itu Alp Arslan ini rada gemetar juga karena jumlah 25 ribu lawan 300 ribu itu sangat-sangat tidak imbang. Tapi kemudian Syekh Muhammad waktu itu seorang ulama di zaman Sultan Alp Arslan ya, Alp Arslan memberikan motivasi. Jadi seorang ulama memberikan motivasi kepada Sultan Alp Arslan. Kata ulama ini, yang mulia katanya, Allah telah menjanjikan kemenangan bagi agama ini. Dan saya harap Anda dianugerahi kemenangan tersebut. Atau Anda mendapat kemuliaan dari kemenangan tersebut. Nah, mendengar kata-kata dari ulama ini, Sultan Alp Arslan kembali bersemangat. Jadi memang yang namanya kata-kata itu ya, yang namanya kata-kata itu berpengaruh besar bagi yang namanya manusia. Kata-kata itu bisa menghidupkan hati, bisa mematikan hati. Kita memang tidak bisa menyepelekan kata-kata ya, karena sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, alam semesta itu pakai kata-kata, pakai kalimat kun. Jadi kata-kata atau kalimat itu punya efek luar biasa. Karena itu jangan menyepelekan kata-kata. Dan karena itu kita harus pilih-pilih teman dekat gitu. Ya, kalau kita punya teman yang selalu mengeluh gitu ya, selalu berbicara negatif dan lain-lain, itu ngaruh itu ke hati kita. Nah, kalau kita memang memiliki sifat seperti itu harus segera berubah. Harus segera berubah. Karena yang mendengarkan kata-kata ini nanti untung deketan seta gitu ta. Gitu ya. Nah, karena emang berpengaruh besar. Berpengaruh besar itu. Ya pas lagi sakit gitu ya. Yang mirip-mirip Kang Gifari itu ya. Sakitnya waktu itu kalau mendengar kata-kata negatif itu bisa langsung ngedon. Apalagi orang sakit itu nggak boleh mendapatkan kata-kata yang negatif.
Aduh, saya flu, kamar ge maot, jangan sampai itu. Gitu ya. Jangan sampai mendapatkan kata-kata negatif seperti itu, nggak boleh itu. Yang menjenguk itu harus memberikan kata-kata yang positif. Jadi kata-kata itu berpengaruh luar biasa pada manusia. Ya, berpengaruh luar biasa pada manusia. Karena itu harus hati-hati dengan yang namanya kata-kata. Nah ini Sultan Alp Arslan kembali bersemangat untuk menghadapi pasukan Romawi yang demikian besar karena sebuah kalimat saja. Nah kemudian sang ulama memberikan nasihat berikutnya. Tuan katanya, jika Anda akan berperang melawan Romawi, maka berperanglah di hari Jumat. Berperanglah ketika khotib-khotib di mimbar-mimbar Jumat sedang berdoa. Karena doa pada hari itu diijabah. Nah ini dilaksanakan saran para ulama ini. Dilaksanakan. Sultan Alp Arslan kemudian mengatur pasukannya, berangkat pada hari Jumat, menunggu sampai waktu zuhur tiba. Begitu waktu zuhur tiba, datang waktunya para khotib untuk berkhutbah, berceramah di masjid-masjid, mendoakan pasukan kaum muslimin yang akan berjihad melawan pasukan Romawi, barulah kemudian memberikan aba-aba untuk menyerang. Terjadi pertempuran yang dahsyat dan luar biasanya umat Islam dengan izin Allah memenangkan pertempuran ini. Pasukan Romawi hancur lebur, bahkan kaisarnya, yaitu Kaisar Romanus IV Diogenes, gitu ya, ditangkap oleh Sultan Alp Arslan. Ini memang undang-undangnya itu dari dulu ya, raja nangkep raja seperti itu. Nah ini Sultan Alp Arslan nangkep Kaisar Romanus IV Diogenes, tangkap. Dan seperti sultan-sultan yang lain ya, para pemimpin kaum muslimin itu senantiasa berbuat baik kepada musuhnya. Ini Romanus IV dibebaskan ya, walaupun dengan tebusan ya, walaupun dengan tebusan, nggak main penggah gitu aja, enggak ya. Dibebaskan, tapi setelah dibebaskan kemudian ditangkap oleh Mikhail Doukas namanya. Mikhail Doukas ini melakukan kudeta. Ketika Romanus ditangkap, dia melakukan kudeta, mengambil alih kekuasaan. Dan begitu Romanus dibebaskan, ditangkap Romanus ini sama Mikhail Doukas ini. Ya. Ditangkap, kemudian dibutakan matanya. Nggak kebayang ini ya. Orang lagi sehat-sehatnya matanya dicolok gitu. Matanya dicolok. Biasanya pakai besi panas yang kayak gini, biar butanya itu permanen. Ya. Dibutakan, kemudian dimasukkan ke dalam biara sebagai penjaranya dia, dan meninggal di sana. Jadi oleh kaum musliminnya mah nggak diapa-apain, tapi sama saudara sebangsa dan saudara seimannya diperlakukan begitu gitu. Yang namanya Kaisar Romanus Diogenes ini. Nah, titik pentingnya dari peristiwa ini, setelah peristiwa Manzikert, ya, setelah peristiwa Manzikert, wilayah yang sekarang namanya Turki di bagian Asia, karena Turki itu masuknya negara Eropa ya. Turki itu masuknya negara Eropa. Walaupun wilayah Eropanya itu cuma sedikit, dari Istanbul sampai Edirne gitu ya. Ini cuma sedikit saja. Mayoritasnya itu ada di Asia, wilayah Turki itu. Nah, Turki wilayah Asia yang disebut Anatolia ya. Yang disebut dengan Anatolia atau Anadolu. Anatolia itu artinya negeri tempat matahari terbit, timur. Sementara Eropa itu dari bahasa Ibrani Ereb, artinya negeri tempat matahari terbenam. Eropa itu. Memang kalau kita melihat dari Selat Bosporus yang memisahkan Asia dan Eropa, matahari itu terbit di Anatolia, terbit di timur, terbit di Asia, dan terbenam di Ereb, terbenam di Eropa, terbenam di negeri tempat matahari terbenam, seperti itu. Makanya yang satu disebut Anadolu, Anatolia, tempat matahari terbit, ya. Yang satu disebut Ereb, Eropa, tempat matahari terbenam, seperti itu. Nah, jadi wilayah Turki Asia dulunya dihuni oleh orang-orang Yunani. Dihuni oleh orang-orang Yunani yang agamanya itu adalah Kristen Katolik Ortodoks.
Sebenarnya kalau udah pakai Katolik gak pakai Kristen gitu ya. Beda katanya agama Kristen sama Katolik itu. Nah, jadi agamanya itu Katolik Ortodoks. Ya, sebelum-sebelumnya wilayah itu dihuni oleh bangsa Frigia, ini bangsa Hiti dan bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, pada masa sebelum perang Manzikert, wilayah yang sekarang disebut Turki itu penduduknya mayoritas orang Yunani orang Yunani beragama Katolik Ortodoks. Tapi setelah kekalahan dalam perang Manzikert, mulailah terjadi migrasi orang-orang Turki Muslim ke sana, yaitu orang Turki Seljuk. Berpindah orang-orang Turki Seljuk ini ke wilayah Turki itu, sehingga nantinya disebut Turki itu wilayah itu. Ya, dulunya bukan gitu, dulunya nggak disebut Turki dan nggak ada orang Turki di sana dulunya itu. Tapi setelah perang Manzikert ini, mulailah orang Turki berbondong-bondong ke sana sampai menguasai lebih dari 3/4 wilayah Turki itu. Sementara Bizantium tersisa di sebelah barat yang paling barat, yang disebut dengan Provinsi Bitinia namanya. Provinsi Bitinia gitu ya. Nah, disitulah akhirnya kekuasaan Romawi tersudut. Kekuasaan Bizantium itu cuma ada di sebelah barat yang paling barat. Gitu ya. Nah, ini pentingnya kita membahas dulu tentang Perang Manzikert. Karena dari sini kita mengetahui kok bisa orang Turki ada di Turki gitu. Bagaimana sejarahnya? Apakah orang Turki itu memang asli dari Turki gitu ya? Dari situ, dari wilayah yang disebut Turki atau dari luar gitu. Ya seperti kita lah membahas tentang Indonesia, apakah kita ini orang Indonesia asli atau bukan gitu ya. Kita ini nih orang Melayu gitu ya. Orang Jawa kan Melayu kan nih gitu ya. Apakah kita ini asli orang Indonesia atau bukan? Kalau iya, sejak kapan kita ada di sini? Kalau bukan, siapa sebetulnya penghuni Indonesia ini? Ya, kalau kita belajar sejarah, katanya sebenarnya kita bukan penghuni asli. Ya, Indonesia itu penduduk Melayunya datang dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Ya. Jadi gelombang pertama itu terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Ini orang-orang datang dari provinsi Yunan di Cina. Ya, datang ke Indonesia dan kemudian menetap di wilayah yang sekarang disebut Sumatera Utara. Mereka itulah yang disebut dengan orang Batak sekarang. Yang disebut sebagai Proto Melayu. Nah, tahun 500 sebelum Masehi datang gelombang kedua dari wilayah Dong Son Hoa Binh, Vietnam. Ya. Dan kemudian menyebar di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, ini yang kemudian disebut dengan Deutero Melayu. Ya, orang Melayu itu sebagiannya orang Batak itu dari Cina Selatan, Yunan. Sementara kita mayoritas orang Melayu itu berasal dari Vietnam gitu. Dong Son Hoa Binh. Artinya seperti itu. Sementara penduduk asli Indonesia itu yaitu orang Papua, orang Timor, ya, orang aborigin. Nah, itu penghuni asli Nusantara katanya. Gitu. Ya, betulkah demikian? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Nah, bangsa Turki juga ternyata bukan asli penduduk Turki, bukan. Asalnya orang-orang Turki ini satu kampung dengan orang Mongol, dengan orang Tatar, itu ada di utaranya Cina. Di utaran Cina. Mereka kemudian berpindah ke wilayah Turkistan yang sekarang namanya Tantanan ya, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan. Nah, itu negeri kedua orang Turki. Asalnya dekatan sama Mongol itu. Kemudian pindah ke Turkistan, nanti dari Turkistan pindah lagi ke wilayah yang sekarang disebut Turki. Seperti itu. Nah, itu sejarahnya orang Turki ada di Turki. Ya, itu sejarahnya orang Turki ada di Turki. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, tahun 1204. Mangga tolong dibacakan sama yang siap. Kang Zen, mangga. Kang Aos teu Gunung Tos Plus cing cobian. Atau yang lain. Sok-sok mangga.
Ya, segitu ya. Ya. Nah, mungkin kita rada garuk-garuk kepala gitu ya. Ini garuk-garuk alis ini. Kok perang salib tapi nyerangnya bukan umat Islam? Kok nyerangnya nyerang Konstantinopel? Bukankah Konstantinopel itu negeri Kristen? Kenapa diserang sama pasukan salib gitu tuh? Ya, ya ini memang rada aneh gitu. Bagi kita yang memang tidak mendalami masalah seperti ini rada aneh. Seperti kita mungkin gitu ya, yang membaca sejarah Khalifah dan terkaget-kaget. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarah Khalifah tuh banyak perkara yang maknya sih gitu tuh. Khalifah gitu gitu patut gitu gitu ya. Karena mungkin kita cuma mengetahui konsep Khalifah itu sebagai konsep ideal saja gitu, bahwa seharusnya main umat Islam tuh punya khalifah misalnya gitu ya, tapi kita nggak tahu khalifah itu apa, sejarahnya seperti apa gitu kan ya. Sehingga khawatirnya ketika kita hanya memiliki ide global tentang khalifah, justru ketika kita baca sejarahnya jadi anti khalifah teh. Gitu tuh. Tuh ya, jadi anti ya, khawatirnya seperti itu. Gitu tuh. Karena kita tidak siap dengan realitas. Kita bicara dalam skema ideal gitu tuh. Padahal yang namanya manusia itu nggak ada yang ideal gitu ya, kecuali para nabi dan rasul seperti itu. Ya, yang namanya khalifah, ulama itu ya sangat mungkin berbuat salah dan mungkin perbuatan salahnya fatal seperti itu. Tapi ya manusia gitu ya. Seperti ada khalifah yang mabuk-mabukan ada itu gitu ya. Khalifah yang homoseks ada itu gitu ya. Tapi khalifah yang sangat baik, sangat soleh juga banyak seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Nah, kita perlu tahu rincian-rincian seperti itu. Ya. Jangan hanya bermain di tataran konsep ideal seperti itu. Ya. Perlu kita mengetahui rincian-rinciannya. Sehingga apa yang kita bela itu kita tahu gitu ya. Dan apa yang kita benci itu kita tahu kenapa benci, kita tahu kenapa kita suka seperti itu. Ya. Nah, jadi ini pasukan salib yang keempat itu bukan nyerang kaum muslimin, tapi justru menyerbu Konstantinopel. Kenapa? Karena memang pasukan salib itu adalah pasukan yang dibentuk oleh orang-orang Kristen Barat yang agamanya adalah Katolik Roma. Ya, pimpinannya Paus gitu. Dan pendukung utamanya itu orang-orang Frankia, orang-orang Prancis. Sementara Bizantium, yang ibu kotanya Konstantinopel, itu dihuni oleh orang-orang Yunani. Agamanya Katolik Ortodoks. Gitu. Yang menurut orang-orang di Barat, orang Ortodoks itu ahli bid'ah. Ya. Orang Kristen yang sesat seperti itu. Karena itu harus diperangi. Dan Bizantium itu ibu kota orang Latin sebetulnya. Pendirinya orang Latin. Direbut sama orang-orang Yunani. Gitu. Orang-orang Greek. Nah, karena itu perlu dilancarkan perang salib untuk merebut kembali Konstantinopel. Gitu ya. Dan perang salib ini memang dilakukan berkali-kali kepada beberapa musuhnya orang Katolik Roma. Terutama pada kaum muslimin. Tapi juga pernah mereka melakukan perang salib terhadap orang-orang Kristen di Prancis sebelah mana Tenggara itu, yang disebut dengan perang salib Albigensia namanya, itu ya, itu bisa dibaca dalam sejarah Prancis seperti itu. Nah, ini adalah perang salib dalam menghadapi orang-orang Katolik Ortodoks. Nah, di sini kita lihat peristiwanya itu terjadi pada tahun 1204. Pasukan salib menyerbu Konstantinopel, berhasil menembus bentengnya, kemudian masuk ke dalam kota, ya. Lalu kota dijarah, dibakar, banyak gedung diruntuhkan, dan kemudian banyak manusia yang dibantai. Itu ada sekitar 2.000 orang katanya yang disembelih dalam peperangan ini. Padahal sama-sama Kristen gitu istilahnya, gitu ya. Nggak habis pikir kita gitu ya. Nggak habis pikir. Nah, setelah itu didirikanlah Kekaisaran Latin
di Bizantium dari tahun 1204 sampai tahun 1261. Nah, ini yang jadi latar belakang penaklukan Konstantinopel nanti oleh Muhammad Al-Fatih. Bahwa Konstantinopel itu betul-betul sudah sangat lemah gitu. Ya. Udah konflik politik, konflik agama, kemudian secara ekonomi runtuh Konstantinopel itu. Sehingga ya alhamdulillah Sultan Muhammad Al-Fatih walaupun dengan kesulitan gitu ya, bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini pelajaran berharga buat kita umat Islam zaman sekarang. Kalau umat Islam zaman sekarang punya musuh, musuhnya kuat, jangan dulu dilawan gitu. Ya. Musuh itu harus melemah dulu atau dilemahkan. Dari dulu itu ya, kekuasaan-kekuasaan besar bisa tumbang itu ketika mereka sudah melemah. Baru kekuatan lain kemudian menghancurkannya. Kalau ini kuat itu kuat, diadu itu nggak beres-beres. Kayak Persia sama Romawi perang itu nggak beres-beres, berabad-abad lamanya itu. Ya, kuat sama kuat nggak beres-beres. Kerusakan di mana-mana. Tapi ketika yang kuat ini mulai melemah, baru bisa dihancurkan. Nah, itu yang terjadi dengan Bizantium atau Romawi Timur. Itu sudah betul-betul lemah, gitu ya. Baru kemudian pukulan terakhir oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi bukan berarti Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak kualitas, nggak gitu juga, gitu ya. Nggak gitu juga. Tapi emang momennya itu tepat waktu, gitu. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau kita memaksakan sesuatu terjadi tidak pada waktunya, nggak akan terjadi. Nah, di sini yang namanya kesabaran itu berperan. Kita jangan sampai punya keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang belum waktunya gitu. Sesuatu itu sudah waktunya, ada tanda-tandanya biasanya. Kalau tanda-tandanya belum muncul, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Nantinya mubazir itu sia-sia. Udah mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa gitu ya. Ini sia-sia. Tapi ini bukan bahasa Sunda sia-sianya gitu ya. Bahasa Sunda kasar. Atau ganti gitu ya. Itu pekerjaan yang kamu-kamu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi perang salib keempat ini kemudian memaksa Kekaisaran Romawi Timur itu untuk pindah ke wilayah Asia. Mereka kemudian mendirikan pemerintah pengasingan di kota Nikea. Ya, di kota Nikea. Ini bukan merek produk apa mebel ya. Nikea itu apa? IKEA atau atau sepatu atau sepatu nama Nike atau Nikea. Nikea ini kota bersejarah, terutama buat orang-orang Kristen ya. Nikea. Nikea itu kalau di Turki itu sekarang berubah jadi Iznik kalau tidak salah. Iznik. Nikea. Kalau Nikomedia jadi Izmit kalau tidak salah ya. Nikea jadi Iznik. Jadi cari di peta itu Iznik namanya. Nikea. Nah, Nikea ini terkenal ketika tahun 325 dijadikan tempat untuk diadakannya konsili pertama di dunia Kristen, yaitu konsili Nikea yang pertama. Bahasannya juga nggak tanggung-tanggung, ingin mengkompromikan dua pandangan dalam agama Kristen, yang satu mengatakan Allah itu satu, Esa dan Isa itu Rasul Allah, sementara pendapat kedua mengatakan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga dan Isa itu anak Allah gitu. Nah, itu kemudian dirundingkan di Konsili Nisea, mana yang benar, dan itu nggak akan mungkin. Keyakinan itu nggak mungkin bisa dirundingkan. Ya, itu adalah pertemuan yang sudah dipastikan gagal gitu. Ya, itu udah dipastikan gagal dan ternyata betul gagal. Gitu. Karena nggak mungkin ya, keyakinan yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu satu, Esa dan Isa itu Rasul Allah, lalu ingin dikompromikan dengan keyakinan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu, dan Isa itu anak Allah. Itu nggak bisa dikompromikan. Komprominya sebelah mana itu susah gitu. Bukan susah, impossible ya, possible itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin terjadi. Nah, ini kota Nikea tahun 325 itu menjadi saksi konsili atau konsiliasi pertama ya dalam dunia Kristen, itu konsili Nikea pertama yang dihadiri oleh para petinggi aliran Unitarian dan Trinitarian. Aliran Unitarian dipimpin oleh Arius, aliran Trinitarian dipimpin oleh Athanasius. Nah, sehingga nanti aliran yang Unitarian yang mengatakan satu Tuhan itu lebih dikenal dengan aliran Arianisme.
Dan ini dipeluk oleh mayoritas orang Jerman pada waktu itu, oleh suku-suku Jerman yang masih barbar, ya, seperti bangsa Goth, ya, bangsa Vandal, gitu, bangsa Swabi, kemudian bangsa-bangsa Jerman yang lain, seperti itu. Nah, ini Nikea, ya, Nikea atau Iznik. Baik, sekarang kita lanjutkan ke paragraf berikutnya, Perang Kosedag. Perang Kosedag. Siapa yang mau baca coba? Boleh yang punya suara apa enggak? Boleh lah Kang. Sok mangga. Perang Kosedab tahun 1243 Hijriah. Ya, Hijriah Masehi Kang. Masehi. 1243 Masehi. Iya. Pada tanggal 26 Juni, pasukan Mongol yang dipimpin Baiju bentrok dengan pasukan Seljuk Rum yang dipimpin Sultan Khusrau II. Seljuk Rum runtuh dan pecah menjadi sedikitnya 30 emirat atau beylik seperti Beylik Karaman, Teke, dan Menteşe. Ya, titik sampai situ. Suaranya agak berat Kang Pati, apa ada kerja tambahan atau gimana Kang Pati? Oh, ini Kang, biar ini aja, biar intonasinya pas gitu. Oh, kirain kecapean itu Kang Pati. Enggak, Kang. Iya. Perang Kosedag, ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan, tahun 1071 itu terjadi Perang Manzikert. Perang Manzikert. Pasukan Romawi Timur, Bizantium kalah. Nama Bizantium itu zaman itu belum ada, ya. Bizantium itu baru disematkan oleh para sejarawan di abad ke-19. Jadi zaman itu ya dikenalnya Romawi aja. Tapi untuk membedakan dengan Romawi Barat di abad ke-19, itu Romawi Timur itu disebut dengan Bizantium. Bizantium itu nama lamanya dari Konstantinopel, nama lamanya dari Istanbul. Dulu namanya itu Bizantium gitu tuh, ya. Nah, setelah kemenangan dalam perang Manzikert, orang-orang Turki Seljuk kemudian membanjiri wilayah Turki sehingga wilayah itu mayoritas penduduknya orang Turki. Nah, nanti satu kelompok orang Seljuk ini mendirikan negara sendiri di wilayah Turki itu dan menamakan diri mereka itu sebagai Kesultanan Seljuk Rum. Rum itu dari kata Romawi itu, ya, yang ada di Quran surat 30 itu. Surat Rum. Nggak pakai 21 ya. Surat Rum 21. Oh, itu ya. Biasanya di kartu undangan terkenal itu. Rum 31. Oh, itu ya. Kenapa ayat tentang nikah ada di surat Rum gitu ya? Wallahu a'lam kenapa jawabannya. Harus tanyanya ke ahli tafsir. Gitu. Tapi nanti menjelang akhir zaman, penduduk bumi mayoritas itu bangsa Rum. Ya, bangsa Rum. Penduduk bumi mayoritas itu bangsa Rum. Ada di hadisnya itu tuh. Dalam buku-buku tentang hari kiamat disebutkan hadis-hadis bahwa menjelang hari kiamat itu mayoritas penduduk bumi itu bangsa Rum. Sekarang bangsa mana coba mayoritas di bumi? Ada yang pernah ngitung nggak? Bangsa Cina, Rusia Bangsa kan? Cina. Cina benar. Orang Cina itu ada 3 miliar di bumi ini. Ya. Orang Rum itu kalau digabung lah antara Eropa dengan benua Amerika paling 2 miliar. Orang India itu ada 1,5 miliar di Indianya, ya, negara India. Di Pakistan ada sekitar 200 juta, di Bangladesh ada sekitar 150 juta. Itu bangsa India tuh. Ya sekitar 2 miliar lah. Gitu ya. Nah, jadi sisanya we orang mah gitu lain-lain mah. 3 bangsa ya tahu ini gede mah. Bangsa Rum, bangsa Cina, bangsa India. Itu yang gede mah. Ya. Bangsa Arab itu kalau digabung jumlah jamnya seluruh dunia gitu cuma 57 juta katanya. Ya sekarang mah mungkin 80 jutaan lah gitu ya. Sedikit bangsa Arab itu. Makanya nanti pas perang akhir zaman itu yang disebut dengan perang Al-Malhamah Kubro, begitu perang selesai, ya, kemudian Imam Mahdi meninggal, orang-orang kelabakan nyari orang Quraisy.
Jadi setelah Imam Mahdi meninggal, yang harus jadi khalifah kan kembali harus orang Quraisy lagi gitu tuh. Nyari-nyari nggak ada. Kenapa? Karena ternyata orang Quraisy itu udah musnah dalam perang itu. Habis. Tinggal ada itu orang Arab dari bangsa Qahtan, orang Arab Selatan, Arab Yaman. Gitu. Maka khalifah berikutnya adalah orang Arab Yaman. Jadi orang Arab Utara itu musnah. Ya. Pertama memang karena jumlahnya nggak banyak, orang Arab itu keseluruhan ya, nggak banyak. Dan yang kedua orang Arab itu nanti ada di ada di garda depan dalam perang-perang akhir zaman itu. Ya. Mau perang lawan nanti tuh perang lawan pasukan Dajjal maupun perang lawan Rum ya. Perang Al-Malhamah Kubro itu dalam rangka melawan bangsa Rum ya, yang datang dengan 80 bendera, masing-masing bendera membawa 12.000 prajurit seperti itu. Nah, nanti bangsa Rum itu yang bakal jadi mayoritas penduduk bumi. Itu belum terjadi. Maka kiamat acan gitu ya. Kiamat belum gitu tuh. Lihat statistik mah belum. Apalagi masih banyak wanita hamil. Ada wanita hamil berarti di atas sana stok ruh manusia masih ada. Gitu ya. Dan kiamat tidak akan terjadi kalau stok manusia masih ada itu di alam roh gitu. Ya. Gitu tuh. Nanti kalau stok manusia udah habis di alam roh, udah semuanya ke alam kandungan gitu ya, baru kiamat bakal datang. Jadi selama ada ibu hamil itu tanda kiamat belum akan tiba gitu ya. Karena stok ruh manusia masih ada ya. Nah, jadi perang Kosedag nih. Di wilayah Turki berdirilah kerajaan Seljuk-Rum. Nah, masa berlalu dari tahun 1071, kita sekarang berada di tahun 1221. Ketika Genghis Khan disulut amarahnya karena pedagang-pedagang dari Mongol yang jumlahnya 100 orang, 99 muslim, satu agama Saman, agamanya orang-orang Mongol, datang ke istana Khwarizm-Shah ya, yang dipimpin oleh Sultan Muhammad waktu itu. 100 orang pedagang Mongol ini disembelih. Kenapa? Karena dicurigai mereka itu mata-mata. Dan sebetulnya nggak salah-salah amat. Mencurigai para saudagar, para pedagang yang mau invest itu sebagai mata-mata emang tidak bisa disalahkan. Memang seperti itulah biasanya Intel. Gitu ya. Intel itu biasanya nyamar jadi pedagang. Nyamar jadi saudagar, Intel itu. Biasanya seperti itu. Ya. Disembelih 100 orang. Marah yang namanya Genghis Khan. Diseranglah dunia Islam, dimulai dari Khwarizm-Shah. Terus gitu ya, melanglang buana orang-orang Mongol ini di negeri muslim menghancurkan kota demi kota, dan akhirnya pada tahun 1243 ya, pada tahun 1243 mereka tiba di kerajaan Seljuk-Rum. Maka Sultan Kaikhosro saat itu yang berkuasa saat itu menghadapi pasukan Mongol ini dan bertemu dalam peperangan di sebuah tempat yang namanya Kosedag. Ini dekat-dekat wilayah Armenia sekarang. Armenia. Kalau yang lagi perang itu apa sih? Azerbaijan lawan apa itu yang lagi perang tuh? Armenia. Armenia ya? Armenia bener? Leres. Oh iya. Ya ini Armenia nih. Dekat-dekat situ yang namanya Kosedag ini. Nah terjadilah perang Kosedag. Mongol lawan Seljuk-Rum. Kalah Seljuk-Rum. Seljuk-Rum kalah. Negara runtuh. Dan sejak saat itu, wilayah Turki terpecah menjadi minimal 30 negara. Ya, minimal 30 negara kecil-kecil. Yang disebut sebagai Emirat atau Beylik. Emirat atau Beylik. Di sini sebutkan ada Emirat atau Beylik Saruhan, ya, Mentese, Teke, Aydin, dan lain-lain. Ada 30 kerajaan itu. Nah, bersamaan dengan serangan Mongol ini, masuklah gelombang kedua orang-orang Turki ke wilayah Turki itu, yang terdesak oleh pasukan Mongol. Tapi orang-orang Turki ini bukan Muslim, tapi pemeluk agama berhala. Ya, bangsa Buddha, Saman, dan lain-lain seperti itu.
ada beberapa penulis yang curiga gitu ya, bahwa sebetulnya nenek moyang Utsman, pendiri dinasti Utsmani itu sebetulnya bukan Turki Muslim yang awal, tapi Turki pagan ini yang masuk, tapi nantinya masuk Islam gitu. Nantinya masuk Islam. Sehingga ada perdebatan, apakah Ertugrul itu Muslim? Apakah Utsman itu lahir dari keluarga Muslim? Ataukah seorang mu'alaf gitu tuh? Utsman itu pendiri dinasti Utsmani. Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, karena memang melihat dari setting zamannya, orang-orang Turki yang masuk belakangan ini, termasuk orang-orang Utsmani ini, memang orang-orang pagan gitu, para pemeluk berhala, agama berhala. Gitu ya. Sehingga ada kemungkinan bahwa kalau nggak Ertugrul ya Utsman yang kemudian memeluk agama Islam dari generasi awal keturunan mereka seperti itu. Dan itu memang ada cerita-ceritanya tentang masalah itu, nanti pas kita bahas Utsman ya. Kita akan lihat cerita-cerita tentang masalah ini. Yaitu perang Kosedag. Ini setting ketika Turki Utsmani muncul. Jadi di sana muncul 30 negara Muslim etnis Turki. Dan di sana juga ada negara Kristennya. Ada Kekaisaran Bizantium di ujung barat, ada Kekaisaran Trebizond itu di sebelah utara tapi di ujung timur ya. Ada kerajaan Kilikia namanya atau Armenia kecil. Itu 3 kerajaan Kristen di wilayah Turki waktu itu. Ya, ada 3 kerajaan Kristen, tapi mayoritasnya itu kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Setelah perang Kosedag namanya. Baik, sekarang kita lihat Mikhail Palaiologus 1261. Silakan yang mau membacakan. Waktu kita 11 menit lagi. Enggak. Saya lagi aja Kang, boleh? Sok, enggak, Kempati. 1261 Masehi. Michael 7 Palaiologus lahir tanggal 1261 Masehi dan meninggal di 1282 Masehi. Benar meninggal tuh masa kerajaan itu Kang? Itu masa kekuasaan. Oh iya. Ya. Maaf. Masa kekuasaan 1261 Masehi sampai 1282 Masehi. Ya, dimaafkan Kang Pati. Konstantinopel direbut kembali dari bangsa Latin dan Michel dimahkotai sebagai kaisar pada tanggal 15 Agustus 1261 Masehi. Dan dinasti Palaiologus dimulai. Iya. Kaisar Mikhail yang ya. Bukan Michel, Mikhail ini bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Jadi ingat ini George Michel. Enggak. Kaisar yang berusaha membangun kembali kota membuat kas negara bangkrut. Konsekuensinya, Kaisar mengurangi kekuatan militer dan armada dagangnya, digantungkan kepada orang-orang Genoa yang diberikan sebidang tanah di Galata. Terus Pada tahun 1267 Masehi, Charles I dari Anjou, Raja Sisilia, Anjou, Raja Sisilia menandatangani kesepakatan dengan Paus Clement IV untuk kembali meluncurkan perang salib dengan tujuan merebut Konstantinopel. Setelah persiapan selama 15 tahun, saat pasukan akan diberangkatkan dari Messina, Sisilia dikejutkan oleh pemberontakan di Palermo. Rakyat membantai orang-orang Prancis. Mikhail VIII meninggal pada 11 Desember 1282 Masehi dan digantikan putranya Andronicus II. Ya, titik. Ini masih setting ya, ketika dinasti Utsmani itu lahir. Ini setting waktu, setting tempat, setting peristiwanya. Kemudian ada tokoh-tokoh utamanya ya, ada bangsa-bangsa yang berperan waktu itu. Di sini kita melihat ada Republik Venesia, ada Republik Genoa, ada Republik Ragusa, ya, Republik Milan itu dalam kisah-kisah ini nantinya. Itu negara-negara di Italia, negara-negara kota, tapi dulu satu negara itu. Ya, yang namanya Genoa itu satu negara dulu, Republik Genoa.
itu musuhan sama Venesia. Venesia yang terkenal dengan apa itu? Eh, Kota di atas apa namanya itu teh? Di atas air ya, dengan gondolanya itu tuh terkenal Venesia. Dulu itu negara maritim kuat, itu negara dagang yang sangat kuat, bagian dari Italia. Ya, Italia sekarang, zaman dulu nggak ada yang namanya Italia itu, ya, nggak ada. Nah, jadi akhirnya orang-orang Yunani, orang-orang Greek itu berhasil merebut kembali Konstantinopel dari tangan orang-orang Latin. Tetapi terkejut bukan main yang namanya Mikhail Parelgos ini ketika tiba di Konstantinopel, hancur berantakan Konstantinopel tuh. Banyak bangunan yang rubuh, ya, setengah hancur, dan itu nggak diperbaiki sama orang-orang Latin itu, nggak diperbaiki. Maka kaisar yang baru ini kemudian membenahi kota. Tetapi ketika kota dibenahi, otomatis nyedot kas negara. Sampai kas negara kosong, bangkrut. Sebagai konsekuensinya, angkatan perang dikurangi. Bahkan perdagangan yang waktu itu dikuasai oleh Romawi Timur, jalur-jalur perdagangan akhirnya diberikan kepada orang-orang Genoa. Orang Genoa kemudian diberikan satu tempat di atas Konstantinopel, ya, di atas kota Konstantinopel yang namanya Galata. Dan nanti ada kota Pera namanya, Galata dan Pera. Di sanalah orang-orang Genoa kemudian tinggal bermukim, ya, tinggal di sana orang-orang Genoa ini. Nah, nanti ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mau menaklukkan Konstantinopel, itu gubernur atau raja Genoa di Galata dan Pera itu dihubungi oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian membuat perjanjian untuk tidak membantu Konstantinopel ketika nanti diserang. Gitu, yang namanya Genoa ini. Jadi nama Genoa ini perlu disebutkan karena nanti pas peristiwa penaklukan itu ada ceritanya sama Muhammad Al-Fatih. Gitu ya. Nah, jadi kota itu hancur berantakan ketika dibangun, membutuhkan dana besar sehingga membuat negara bangkrut. Nah, ini menjadi faktor juga kenapa nanti Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan kota ini. Karena memang Konstantinopel sudah serba terbatas seperti itu ya. Tapi ini tidak mengurangi nilai dari penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini pelajaran bahwa kita nggak bisa nyerang negara yang kuat begitu saja. Itu ya, harus dilemahkan dulu. Gitu. Harus dilemahkan dulu. Dan waktu itu negeri-negeri Kristen itu pecah belah. Baik pecah secara politis karena para bangsawan itu saling merebut kekuasaan, ya. Kemudian pecah secara ekonomi, ada kepentingan dagang antara seperti tadi Genoa, ya, Ragusa, Milan, ya, paling Venesia, kemudian Romawi. Nanti juga ada perpecahan secara politik dan militer. Nanti ada peperangan antara Hongaria dengan Serbia, ya, dengan Makedonia, dengan Yunani, dengan Bulgaria, antara timur dengan barat, seperti ini perang salib gitu ya. Nah, ini panggungnya seperti itu. Sehingga memungkinkan umat Islam menaklukkan Konstantinopel. Dan kemudian Konstantinopel punya musuh yang lain, yaitu kerajaan Sisilia. Bukan berarti di situ ada Nenglia, kemudian di sebelahnya gitu ya, Sisilia, bukan itu. Sisilia ini sebuah pulau di sebelah selatannya Italia yang beribu kota di Palermo. Dulu Sisilia ini negeri Muslim. Ya. Italia Selatan itu negeri Muslim dulunya. Pernah dikuasai oleh dinasti namanya dinasti Aglab. Dinasti Aglab. Sampai kota Bari itu. Bari ada di semenanjung Italia. Ya. Jadi itu wilayah kaum muslimin. Tapi kemudian di akhir abad 10, Pulau Sisilia ini diserbu oleh bangsa Normandia namanya. Bangsa Normandia ini tinggalnya di Prancis. Tapi asal-usulnya bukan dari Prancis. Mereka ini satu bangsa dengan bangsa Viking. Kita pakai bahasa Sunda saja, Viking. Wah, gitu ya. Bangsa Viking. Gitu. Nah, bangsa Viking ini dari Norwegia, Denmark, bangsa Norse. Nah, mereka entah karena apa gitu ya, tapi kalau menurut Susan Weisbauer, waktu itu terjadi apa ya, musim panas sesaat gitu di Eropa.
selama beberapa tahun itu terjadi musim yang sangat panas, sehingga es-es itu mencair. Salah satunya yang ada di Greenland. Sehingga orang-orang Viking ini melihat laut yang asalnya tertutup oleh es itu sekarang tidak lagi tertutup, sehingga mereka bisa berlayar gitu ke lautan. Nah, di antaranya ada yang berlayar sampai ke Greenland. Ketika mereka tiba di Greenland, ternyata Greenland itu tandus gersang gitu. Nggak ada salju. Kalau sekarang kan tertutup salju, tapi lagi cair sekarang itu. Nah, waktu itu nggak ada salju, gersang aja. Tetapi kemudian orang-orang yang sampai di sini ingin agar orang-orang Norwegia yang lain, orang-orang Viking yang lain itu datang ke sana. Maka mereka kemudian membuat muslihat. Pulau yang kering kerontang itu mereka namai Greenland, gitu ya. Pulau yang hijau gitu tuh. Mereka sebarkan gitu ya di kampung halaman mereka, kami menemukan negeri yang indah. Akhirnya orang berbondong-bondong pergi ke Greenland. Begitu melihat kenyataannya, kecewa mereka. Nah, Greenland teh patut katanya. Kering kerontang gersang. Maka mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di Amerika. Ya. Mereka tiba di Amerika. Sehingga bangsa Eropa pertama yang tiba di Amerika itu bangsa Viking ini. Tapi kalau umat Islam udah dari dulu tiba di Amerika itu. Ya, udah dari dulu. Dan itu ada catatan-catatannya. Bahwa kita pernah datang ke Amerika mendahului orang-orang Eropa. Bahkan ada sebuah buku yang melacak gitu ya. Perjalanan Laksamana Cina yang Muslim itu siapa? Laksamana siapa namanya? Yang Muslim, Cina Muslim. Cheng Ho ya. Laksamana Cheng Ho itu ternyata sampai juga ke Amerika itu sebelum bangsa Viking gitu. Katanya. Ya. Tapi nggak mungkin juga kalau sebelum bangsa Viking, karena Cheng Ho ini tahun 1300-1400-an ya, dinasti Ming gitu. Dinasti Ming. Tapi katanya Cheng Ho ini udah sampai ke benua Amerika. Gitu. Umat Islam udah jelas gitu ya dari awal-awal. Mereka melakukan perjalanan dari Spanyol menuju Amerika, dari Afrika menuju Amerika, itu udah biasa umat Islam itu. Tapi orang Eropa yang pertama menginjakan kaki di Amerika itu bangsa Viking ini. Gitu tuh. Baru nanti yang namanya Columbus dan lain-lain, Vasco da Gama itu sampai ke sana gitu. Nah, di antara bangsa Viking ini ada yang menyerbu ke wilayah Eropa, termasuk ke Spanyol Muslim, termasuk ke Prancis. Nah, Raja Prancis untuk mengurangi dampak kerusakan dari bangsa Norman ini atau dari bangsa Viking ini memberikan sebidang tanah kepada orang-orang Viking yang kemudian diberi nama Normandia. Gitu. Nah, bangsa Normandia ini sekitar abad 10-11 meledak populasinya. Mereka kembali melakukan perjalanan dan akhirnya menundukkan Pulau Sisilia yang dikuasai oleh dinasti Muslim, yaitu dinasti Aglam. Dengan raja mereka, Raja Roger namanya. Raja pertama mereka itu. Pada zaman itulah hidup seorang ahli kartografi, ahli geografi, ahli sejarah yang namanya Al-Idrisi. Yang mengarang kitab geografi namanya Kitab Ar-Rujari. Bukunya Roger gitu. Ya, Al-Idrisi itu. Nah, ini Sisilia. Nah, turunan dari Raja Roger inilah, gitu ya. Kita menemukan di sini ada nama Charles dari Anjou, penguasa Sisilia, yang ternyata ingin menguasai Konstantinopel. Ya, bekerja sama dengan Paus Clement waktu itu. Nah, tapi ketika pasukannya yang sudah disiapkan selama 15 tahun itu mau diluncurkan untuk menyerang Konstantinopel, pada malam harinya terjadi pemberontakan besar di Palermo. Orang-orang Prancis dibunuhi sama orang-orang di Palermo itu. Sehingga misi ini gagal. Gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa orang Eropa waktu itu sedang cakar-cakaran sesama mereka. Dari sisi militer, dari sisi politik. Belum lagi dari sisi agama. Antara Katolik Roma dengan Katolik Ortodoks gitu ya. Kemudian dengan antara aliran Trinitarian dengan aliran Arian seperti itu. Bentok-bentokan. Seperti itu. Ya. Sehingga memungkinkan nanti orang-orang Utsmani itu penaklukan di Eropa dan menjadi negara Muslim yang sangat besar di Eropa. Negara Utsmani ini negara Muslim tapi di Eropa. Ya, di Eropa.
pusatnya itu ibu kotanya di kota Edirne sebelum nanti jadi berpindah di Konstantinopel atau Istanbul. Asalnya di Edirne, gitu ya. Wilayah kekuasaan itu sampai ke Bosnia sekarang, sampai ke wilayah dekat Venesia sekarang, gitu ya. Itu wilayah kekuasaannya Turki Utsmani. Kita masih punya beberapa alinea yang akan kita bahas, gitu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di episode kedua. Turki Utsmani atau Utsmani abad ke-14 akan kita lanjutkan di edisi kedua. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Mangga bagi yang ada keperluan bisa live tanpa izin juga menjadi masalah gitu ya. Tinggal keluar saja. Kalau yang mau mengikuti diskusi silahkan tetap bertahan gitu ya. Mangga silahkan. Mau nanya Kang, Mangga. kalau yang Mongol itu teh yang jeniskan sama Hulagukan tuh bisa redup tuh ceritanya gimana Kang? Bisa Bisa kalah apa? Yang kalah yang mana? dua-duanya? Oh, iya. Kalau Jengiskan itu meninggal di masa jaya, itu ya nggak kalah itu. Kalau Hulagukan itu menang sampai ke Baghdad. Yang menghancurkan Baghdad itu Hulagukan, ya, Hulagukan. Nah nanti Hulagukan bercita-cita untuk menghancurkan Mesir. Maka dia kemudian mengutus jenderalnya namanya Kitbuga. Dia namanya Kitbuga nama jenderalnya itu. Nah nanti Kitbuga ini berhadapan dengan Sultan siapa namanya tuh? Kalau panglimanya saya masih ingat namanya Ruknuddin Baibars gitu. Ininya nih nama sultannya, ya. Nah, bertemu di sebuah tempat yang namanya Ain Jalut itu. Nah, memang ketika sudah hampir berhadapan dua pasukan ini, datang kabar bahwa kaisar ya yang bertempat di Cina meninggal. Sehingga Hulagukan buru-buru pergi ke sana, sebagian pasukan juga ditarik lagi ke negeri Cina. Nah, sisa-sisa pasukan itu walaupun jumlahnya masih imbang, bertempur. Saifuddin Qutuz ya nama sultannya. Nah, bertempurlah di sebuah tempat yang namanya Ain Jalut. Ain Jalut, mata airnya Goliat gitu ya. Ain Jalut. Nah, dalam perang ini Kitbuga kalah bahkan tewas dan umat Islam berhasil memenangkan peperangan sehingga negeri Mesir selamat dari kehancuran. Karena kalau misalnya bangsa Mongol ini masuk ke Mesir, kita nggak akan pernah melihat yang namanya piramida, Sphinx, Obelix dan lain-lain itu nggak akan bisa kita lihat lagi karena bangsa Mongol ketika tiba di satu negeri dihancurin. Gitu Kang Fatih. Nuhun Kang. Ya, soal-soal. Nami deui Kang hiji deui. Sok boleh. Boleh Kang Fatih. Ini perkawis wudhu Kang. Ya. Upami kalau udah nikah, kalau nyentuh cewek tuh Istri. nyentuh kulit istri sendiri tuh batal nggak sih Kang? Ya. Setahu saya batal, tapi benar nggak sih? Atau saya salah paham? Ya. Emang ada dua pandangan itu di kalangan ulama ya. Jadi ini ulama, yang namanya ulama itu orang berilmu. Jadi pendapat ulama itu tidak bisa kita sepelekan. Ulama punya berapa pendapat gitu ya, itu nggak bisa kita sepelekan. Pendapat pertama dan mayoritas mengatakan bahwa jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan itu batal. Kalau bersentuhan langsung ya kulit sama kulit itu batal. Gitu. Sementara sebagian kecil mengatakan bahwa kalau bersentuhan kulit ya antara laki-laki dan perempuan itu walaupun bukan mahram itu enggak membatalkan. Gitu tuh. Dalilnya sih sama, ya dalilnya sama. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan aula mastumun nisa ya, yang menyebabkan harus berwudu lagi, yang dimaksud dengan lama sadis itu hubungan suami istri. Nah itu yang bukan cuma membatalkan wudu, itu jadi junub gitu ya.
Nah, ini yang diyakini oleh mayoritas ulama seperti itu. Tapi ulama yang lain juga berpendapat bahwa kata lamasa di situ ya sentuhan gitu tuh. Apa terbalik ya. Ulama mayoritas menganggap bahwa yang disebut dengan lamasa itu ya sentuhan kulit gitu tuh. Sehingga kalau bersentuhan kulit ya batal. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa yang disebut dengan lamasa di situ bukan sentuhan kulit tapi hubungan suami istri gitu. Nah, jadi ayatnya sama, yang digunakan dalil itu cuma kesimpulannya berbeda. Mangga mau ikut ke yang mana? Kalau ikut ke Imam Syafi'i berarti batal gitu. Ya gitu Kang Fatih. Saya mah ikutan yang bilang nggak batal, tapi istri ikutan bilang yang batal, berarti istri batal Kang Fatih ente gitu, gitu ya, itu Kang Fatih. Ya, dan itu nggak perlu diperdebatkan di keluarga gitu ya. Kalau yang satu ngambil A, yang ngambil B, nggak jadi masalah, nggak usah dipaksakan, nggak usah Kang Fatih memaksakan ke istri. Dah saya mah batal, berarti kamu juga nggak boleh, nggak batal, nggak bisa gitu, gitu ya. Masing-masing ada ulama yang berpendapat gitu ya. Jadi mangga mau yang mana kita ikutnya, yakinnya ke yang mana gitu ya. Kang Pati ikutnya yang mana, yang batal atau enggak gitu. Itu Kang Pati. Mohon Kang siap atas Kang. Ya. Ya. Siap bersentuhan tuh kumaha. Tapi itu batal gitu. Mau sholat tahajud gitu. Tahajudnya. Enggak. Kang Aris langsung tertarik sama yuk. Siap. Mana Kang Cepi? Oh, so Kang Aris enggak? Di nonton no Ertugrul kan ya. Iya. Berarti ayat perbentaan karena Ertugrul ini kan berdasarkan sejarah orang-orang Turki sendiri, cina. Iya. Di mana Ertugrul itu anak dari Sulaiman Shah. Iya. Artinya di situ mereka sudah Muslim. Iya. Memang dari situ mereka terdesak oleh Mongol sehingga pindah ke daerah kan mereka jadi nomaden, pindah. Iya. Kemudian mereka berada di bawah naungan Seljuk. Mereka punya kabilah atau tadi disebut gimana namanya teh Emirat. Iya. Nah, itu di situ mereka pindah-pindah akhirnya mereka punya berkeinginan agar mempunyai penghalang. Yeah. Sehingga si Sulaiman Shah ini migrasi ke daerah Anatolia. Di situ ada Bizantium, ada Mongol, dan ada Turki. Di antara situ, nah dari situlah yang disebut sebagai Tamen gitu. Iya. Nah itu berdasarkan histori dari pihak Turki sendiri. Iya. Mereka sudah Muslim. Kemudian di situ juga diceritain bahwa itu sudah dikenalkan oleh atau dibimbing oleh seorang sufi. Ya, Syekh Ede Bali. Arab. Edi Bali itu sufinya untuk Utsman. Ya. Anaknya. Kalau pada saat Ertugrul itu kalau versi film itu Ibnu Arabi kan. Ya. Ibnu Arabi. Ya. Itu bimbingnya spiritualnya di situ. Seperti itu kan. Ya. Jadi gini. Seorang tokoh, sebuah peristiwa itu disebut sebagai tokoh sejarah, peristiwa sejarah kalau ditulis oleh sejarawan sejamannya. Gitu. Ya. Jadi kalau ada catatan tertulis dari yang sejaman dengan tokoh tersebut, peristiwa tersebut, baru itu disebutnya peristiwa sejarah gitu. Tapi kalau ditulisnya puluhan tahun, ratusan tahun setelahnya, itu bukan peristiwa sejarah. Biasanya disebutnya itu mitos atau legenda. Gitu. Ya. Biasanya disebutnya itu mitos atau legenda. Nah, sejarah Utsmani baru ditulis oleh orang-orang Utsmani sendiri di abad ke-15 setelah penaklukan Konstantinopel. Ditulis oleh orang Utsmani sendiri, gitu ya.
Itu setelah peristiwa penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sementara penulis-penulis non-Utsmani, baik seperti Ibnu Khaldun ya, kemudian juga penulis-penulis Barat seperti Marco Polo gitu ya, yang melakukan perjalanan waktu itu baru memunculkan nama-nama Utsmani itu pertama kali tahun 1301. Sebagaimana tercatat dalam bukunya George Pachymeres namanya, sejarah judulnya itu ya sejarah umum lah gitu ya, sejarah Bizantium. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika Kaisar sedang melakukan penandatanganan perjanjian damai dengan Venesia, datang berita bahwa pasukan Bizantium dikalahkan oleh pasukan Utsmani yang dipimpin oleh Utsman di wilayah yang namanya Bapaion, di dekat Nikomedia, katanya gitu. Nah, itulah untuk pertama kalinya orang Utsmani disebut dalam sejarah. Artinya, cerita-cerita sebelum itu sebetulnya cerita legenda, mitologi, atau tradisi lisan. Gitu. Jadi cerita tentang Ertugrul, cerita tentang Sulaiman Shah, cerita tentang Ertugrul yang masuk Islam karena baca Quran, cerita tentang mimpinya Utsman melihat bulan yang keluar dari dada Sehede Bali kemudian masuk ke dalam dadanya Utsman gitu ya, atau ceritanya di versi lain terbalik, yang baca Quran itu Utsman, yang masuk bulan itu Ertugrul di versi yang lain gitu ya. Itu semua adalah tradisi lisan atau legenda atau mitologi gitu. Itu bukan sejarah gitu ya, bukan sejarah dalam arti tadi gitu ya. Nah, dari definisi ini sebetulnya kita tidak bisa memasukkan para nabi itu sebagai tokoh sejarah, tapi kita juga tidak mengatakan itu mitologi gitu ya, karena para nabi yang jumlahnya 25 itu tercatat dalam Al-Quran, maka kita sebut saja beliau-beliau itu adalah tokoh Qurani. Dan tentunya tokoh Qurani levelnya lebih tinggi daripada tokoh sejarah gitu ya, levelnya lebih tinggi dari tokoh sejarah gitu. Karena tokoh Qurani mah jelas-jelas itu informannya itu Allah gitu tuh, nggak mungkin salah. Kalau tokoh sejarah bisa jadi gitu tuh, orang yang nulisnya punya sentimen tertentu sehingga memberitakan yang salah ya. Jadi para nabi itu hampir semuanya kecuali Rasulullah SAW itu bukan tokoh dalam arti tokoh sejarah seperti tadi, ada catatan tertulis pada zamannya gitu ya, ada catatan tertulis pada zamannya. Nggak ada itu Nabi Adam, nggak ada ceritanya, buku tentang Nabi Adam ditulis zaman Nabi Adam itu nggak ada gitu ya. Catatan tertulis tentang Nabi Isa pada zaman Nabi Isa nggak ada, tapi catatan tertulis tentang Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad ada gitu, ada itu ya. Bahkan Quran tertua yang temukan di Inggris itu kan ternyata ditulis pada zaman Rasulullah SAW, seperti itu, ada catatannya gitu. Dan beberapa penulis pada masa itu, penulis kronik pada masa itu sudah mencantumkan nama Nabi Muhammad gitu dalam catatan-catatan mereka. Jadi Nabi Muhammad itu memang selain tokoh Quranik gitu ya, juga tokoh sejarah Rasul itu. Nah, tapi saya kasih catatan di paling akhir itu, seorang tokoh atau sebuah peristiwa yang sifatnya legenda, mitologi, tradisi lisan, itu bukan berarti nggak ada unsur kebenarannya gitu. Ada unsur kebenarannya, tapi emang harus digali sama kita. Harus digali seperti itu. Saya misalnya punya buyut gitu ya, punya uyut. Uyut saya kan nggak dicatat dalam sejarah. Apakah berarti saya nggak punya uyut? Ya enggak juga, saya pasti punya uyut gitu tuh. Cuma nggak ada catatan sejarahnya gitu aja gitu tuh. Sehingga uyut saya nggak bisa dimasukkan sebagai tokoh sejarah. Gitu ya, nggak bisa gitu tuh. Tapi ada, gitu, pasti ada. Gitu Kang Aris. Jadi kisah-kisah tadi itu ya, itu sifatnya tradisi lisan, legenda, mitologi, bukan sejarah gitu. Gitu Kang Aris. Ya, Kang. Yuk. Mangga yang lain.
Ada 13 menit lagi. Saya kita Mangga sok. Sok. Iya, 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 iya. Sudut pandang. Iya, iya, betul. Iya, iya. Sejarah ditulis oleh pemenang. Ini dibuktikan salah. Karena penaklukan Konstantinopel ditulis oleh pihak yang kalah. Ya. Jadi penaklukan Konstantinopel itu tidak ada yang menulis dari pihak Utsmani, nggak ada. Kisah penaklukan Konstantinopel itu sumber-sumbernya semua dari pihak yang kalah, yaitu pihak Konstantinopel, dari pihak Barat. Gitu tuh. Nah baru tulisan-tulisan kita itu jauh gitu setelah peristiwa penaklukan baru ada yang nulis gitu berdasarkan tradisi-tradisi lisan gitu ya, berdasarkan impor dari Barat dan lain-lain. Baru ada gitu tulisan dari kita. Jadi wajar jika Sultan Muhammad Al-Fatih digambarkan sebagai orang yang kejam karena ditulis oleh pihak yang kalah gitu. Gitu ya. Jadi tidak selalu sejarah itu ditulis oleh yang menang. Mau yang menang mau yang kalah bisa nulis dua-duanya juga. Cuma mungkin yang kalah perlu nyembunyiin dulu tulisannya gitu tuh. Sampai nanti ketika menang diumumin gitu. Gitu ya. Kayak PKI sekarang lah gitu ya. Zaman dulu kan sembunyi-sembunyi, mereka nggak berani keluar-keluar, tapi sekarang kan berani gitu bahwa sejarah yang benar itu versi kami begini gitu tuh. Gitu ya. Tapi ya namanya sejarah itu emang subjektif gitu ya. Seperti ilmu-ilmu sosial yang lain, sulit untuk mencapai tingkat objektivitas tinggi. Sulit itu, ya. Ilmu sejarah, sosiologi, ekonomi, ya, psikologi itu sulit untuk mencapai tingkat ilmiah yang tinggi itu sulit gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan subjektivitas manusia. Ya. Karena itu ya kita perlu memaksimalkan ilmu-ilmu ini untuk kebaikan gitu ya. Jadi kita ambil hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajaran dari sejarah. Walaupun kita tetap bisa mengatakan bahwa orang ini menurut versi sejarah begini, menurut kenyataannya walau alam gitu gitu ya. Mungkin seperti itu tuh. Jadi saya belum cerita tentang Muhammad Al-Fatih di sini. Ini masih cerita penaklukan Konstantinopel oleh pasukan Salim. Gitu. Belum cerita penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih, itu belum. Jadi kalau saya pernah dengar ada ustadz bilang Sultan Muhammad Al-Fatih itu penakluk pertama Konstantinopel, sebetulnya enggak juga gitu ya. Karena pasukan Salim itu udah pernah menaklukkan Konstantinopel. Gitu. Kemudian nanti ditaklukkan lagi oleh orang-orang Yunani gitu. Oleh Mikhail Palaiologos tadi ditaklukkan lagi untuk kedua kalinya. Orang Latin kemudian diusir dari sana 2 kali. Nah baru kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan sebelumnya pada masa Sultan ke-6 dari ke-7 dari dinasti Umayyah itu siapa? Sulaiman ya, Sultan Sulaiman itu. Itu hampir ditaklukkan Konstantinopel. Kemudian datang Leo dari Isaura. Leo dari Isauria. Bergabung dengan pasukannya Sultan Sulaiman. Gitu. Kemudian katanya biarkan saya yang masuk dulu, pura-pura saya mau bantu mereka gitu ya. Nanti setelah saya berhasil menumbangkan kaisar, saya akan membukakan pintu gerbang. Nah, akhirnya Leo dari Isauria ini masuk ke Konstantinopel gitu ya. Pura-pura sebagai sebagai orang yang mau membantu
Khalifah Sulaiman, tapi ternyata setelah dia masuk melakukan kudeta, dia udah tahu rencana Sulaiman. Maka kemudian diperkuatlah kota Konstantinopel sehingga tidak bisa ditaklukkan. Gitu tuh. Jadi dia sendiri berhasil menaklukkan Konstantinopel melalui sebuah pemberontakan. Gitu ya. Leo dari Isauria namanya. Nanti jadi Kaisar Leo namanya. Seperti itu. Itu Kang Gifari. Ya, enggak yang lain. Ada 8 menit lagi. Halo, Assalamualaikum Kak Eko. Mangga, Waalaikumsalam Kang Nori. Benaros yang tadi kata Kang Eko, Mangga. sejarah, ekonomi, dan ilmu sosial lain itu tingkat ilmiahnya rendah gitu kan. Bukan rendah, tidak setinggi Nah, yang tidak IPA. setinggi. Ya. Yang tinggi kira-kira apa gitu ya, yang dimaksud ilmiah di sana. Ya. Yang pertama indikator keilmiahannya apa gitu, apa yang dimaksud ilmiah. Terus ilmu apa yang emang ilmiahnya lebih tinggi itu? Ya. Tingkat kepastian kebenarannya ya, seperti fisika, matematika, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itunya orang melakukan percobaan semuanya sama itu hasilnya. Jadi sesuatu yang memiliki nilai ilmiah tinggi itu, kalau seseorang melakukan satu percobaan mendapatkan hasil A, maka orang lain yang melakukan percobaan serupa akan mendapatkan hasil A juga gitu tuh. Ya. Tapi kalau di ilmu sejarah, ekonomi, psikologi nggak seperti itu. Gitu ya. Orang melakukan percobaan hasilnya A, orang lain melakukan percobaan yang sama hasilnya jadi B gitu. Seperti itu. Itu tingkat ilmiahnya nggak tinggi seperti itu. Itu Kang Dadi. Jadi hasilnya dengan percobaan serupa bisa beda gitu. Ya. Si A Kalau yang ya dipelajari di kampus-kampus itu, kumaha mereka nganggapnya kajian ilmiah. Iya emang ilmiah, tapi tidak level ilmiahnya itu nggak tinggi. Itu bisa dibaca dalam buku-buku referensi. Saya dulu kan kuliah psikoterapi gitu ya. Itu di buku-buku psikologi dijelaskan bahwa ilmu psikologi itu ilmu yang belum matang katanya seperti itu. Ya. Jadi tingkat ilmunya itu sejarah sulit. ini kayak kok Ya. sejarah yang ilmu sejarah ini gitu ya. Ya. Kalau dikasih rating 1 sampai 100, Ya. Berapa nilainya kayak kok tingkat ilmiahnya? Ya sekitar 6 lah. 60? Ya. 60. Karena gini, Berarti misal gitu ya, apakah sebuah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak gitunya. Salah satu tolak ukurnya itu ini, apakah peristiwa itu mungkin terjadi atau tidak. Kalau mungkin berarti ada kemungkinan terjadi katanya. Kalau nggak mungkin berarti nggak mungkin itu terjadi. Yang seperti itu bisa dibaca dalam ilmu Ibnu Khaldun Muqaddimah. Jadi parameter benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah itu susah gitu tuh, gitu ya, dengan parameter-parameter seperti itu. Ya gitu tuh. berarti 40%-nya itu tidak bisa diprediksi berarti ya? Iya, bahkan ya besar kemungkinan mah ya nggak benar gitu. Karena tadi coba kita lihat ya sejarah Turki Utsmani, ternyata sebelum tahun 1301 ya, apa yang disebut sebagai sejarah Utsmani itu dasarnya itu mitologi, bukan sejarah gitu. Kita mau bicara tentang sejarah kerajaan pertama di Nusantara, kerajaan Salakanegara. Ternyata kita nggak punya sumber sejarah yang kuat gitu. Sumber sejarah tentang keberadaan Salakanegara dengan nama Salakanegara itu kan ditulis oleh Pangeran Wangsakerta di abad ke-17 gitu. Padahal katanya yang namanya Salakanegara itu berdiri tahun 78 Masehi, tahun 1 Saka. Berarti kan jauh gitu. Dari 78 Masehi ditulis abad ke-17 gitu tuh. Jauh sekali. Sehingga sulit gitu tuh untuk memastikannya. Ya paling dari segi nama-nama itu bisa dipastikan gitu ya. Tapi dari segi peristiwa, motivasi gitu ya. Kemudian bagaimana cara seseorang mewujudkan cita-citanya, itu rada sulit seperti itu.
Kayak gitu Kang Dadi. Apalagi yang diperdebatkan peristiwa-peristiwanya itu lebih sulit lagi. Gitu. Nah, kalau 60% ilmiah ya, Hmm. 40%-nya apa tuh Kang Iko? Imajinasi ataukah Ya, banyak kepentingan imajinasi. atau Imajinasi itu banyak dalam ilmu sosial itu. Imajinasi itu tempatnya tinggi itu. Karena nanti kan ada data sejarah, ada fakta sejarah, ada penafsiran sejarah gitu tuh. Kadang yang kita percaya itu cuma penafsiran, bukan data, bukan fakta gitu. Kalau zaman sekarang mungkin fakta gitu ya bisa lebih mudah didapatkan karena ada film gitu, ada foto, walaupun itu juga bisa direkayasa gitu tuh. Tapi memperoleh fakta itu lebih mudah zaman sekarang. Tetapi di balik fakta itu tetap susah penafsirannya itu tuh. Seseorang melakukan ini apa motivasinya, kenapa gitu, itu kan perlu perlu penelitian juga seperti itu. Dan tetap kalau ditanya ke orangnya jawabannya belum tentu objektif gitu tuh. Karena ini berhubungan dengan manusia gitu, yang punya kehendak, punya keinginan, tidak bisa tidak bisa ditekan oleh pihak luar seperti itu. Itu masalahnya. Itu kan tadi. Ya. Jadi ada fiksi di sana, ada imajinasi, ada penafsiran seperti itu. Dan untuk memperoleh fakta sejarah itu sulit gitu. Walaupun ya bukan berarti nggak ada fakta sejarah itu. Banyak, tapi untuk sampai pada fakta itu sulit gitu tuh. Ada lagi kan tadi? Nusanes salah Nusanes. Oh, Nusanes. Enggak, 2 menit lagi. Abdi mah melanjutkan kemarin kayak kok Sok enggak? konsep kepemimpinan Ya. di dalam Islam gitu ya. Ya. Kan nggak tahu apakah di Quran atau di hadis ada secara pasti bahwa untuk memilih pemimpin itu seperti ini gitu kan. Kemudian dalam perjalanannya kan dari Nabi ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Umar, Utsman ke Ali sampai ke sini-sininya Muawiyah dan lain-lain. Itu kan berbeda-beda cara pemilihan pemimpinnya gitu kan. Ya. Kalau di Quran sendiri ada ini nggak kan kok atau di hadis atau Nabi menyatakan ini yang benar mah si kaki apa? Ya. Ngarah teraribut mah. Quran ada itu. Jadi kepemimpinan itu masuknya ke wilayah urusan kaum muslimin, jelas itu. Gitu tuh. Rasul juga jadi pemimpin Madinah atas tuh ya kesepakatan dengan orang-orang Ansor itu. Gitu. Jadi Nabi jadi pemimpin Madinah itu kesepakatan dengan orang Ansor. Gitu ya. Kalau orang Ansor tidak menghendaki, Nabi nggak akan jadi pemimpin di Madinah, nggak akan hijrah ke Madinah. Gitu. Pemimpin Madinah itu maksudnya pemimpin wilayah. Iya, pemimpin wilayah. Bukan gitu. Pemimpin secara agama. Ya dua-duanya. Gitu tuh. Enggak kan kalau pemimpin agama di luar Islam beda lagi mungkin. Ya kalau ini kan bicaranya Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin di Madinah. Jadi di Madinah itu otoritas Nabi ada 2, kepemimpinan masyarakat dan kepemimpinan agama gitu tuh. Nah Nabi nggak akan bisa mencapai kepemimpinan dalam masyarakat gitu ya kalau orang Madinah tidak menghendaki itu. Nabi nggak akan hijrah ke sana gitu tuh. Walaupun Nabi tetap jadi pemimpin agama seperti itu ya. Nah kemudian di Quran itu dijelaskan kalau urusan kemasyarakatan gitu ya, maka solusinya itu musyawarah. Wasyawirhum fil amr gitu. Musyawarah. Nah, musyawarah ini nanti bisa ditafsirkan macam-macam gitu tuh. Bagaimana cara musyawarahnya? Apakah dengan ngobrol bersama, apakah dengan voting gitu ya, itu bagian dari musyawarah. Gitu.
Jadi cara memilih kepemimpinan itu dengan musyawarah. Itu Kang Dadi. Kalau sistem demokrasi sekarang kumaha? Ya, Ya, pemilu nanya dengan pemilu ya, secara langsung ataupun tidak langsung, ya, apakah sudah sesuai ya, dengan yang dicontohkan tadi? ya. Demokrasi itu kan ada dua aspek gitu ya. Aspek pertama aspek ideologi, yang ini banyak ditolak oleh umat Islam. Dari aspek ideologi yang namanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Allah disingkirin. Gitu ya. Itu nggak bisa diterima sama umat Islam. Tapi kemudian ada instrumen demokrasi itu ya yang namanya pemilihan umum. Memilih yang terbaik di antara masyarakat gitu. Nah, ini yang diterima gitu. Jadi yang namanya pemilihan gitu ya, itu dipraktekkan di zaman-zaman awal juga seperti itu. Seperti misalnya pemilihan Utsman bin Affan, itu kan lewat pemilihan, lewat pemungutan suara gitu tuh. Ya. Dan itu tidak dinafikan, itu merupakan bagian dari tafsir musyawarah gitu tuh. Jadi kalau pemilunya mah nggak dinafikan, demokrasi dalamnya ada pemilu, ya pemilunya nggak dinafikan. Tapi yang jadi masalah buat umat Islam itu demokrasi sebagai ideologi gitu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Tuhan singkirin aja gitu, nggak usah pakai nama-nama Tuhan segala gitu. Itu yang jadi masalah. Kalau pemilu no problem itu. Jadi secara ini mah sistem pemilu tadilah udah nggak masalah ya. Ya, apalagi kan sistem pemilu itu menjamin apa pertumpahan darah yang seminimal mungkin gitu. Karena kalau nggak pakai sistem itu, zaman dulu itu pemilihan pemimpin itu hampir pasti tumpah darah, gitu, ya, hampir pasti tumpah darah. Tapi dengan cara pemilu gitu ya, darah tertumpah itu diminimalkan betul-betul. Tapi kan mahal, mahal mana nyawa sama duit gitu. Mending habis duit 10 triliun ya daripada nyawa hilang satu. Gitu tuh. Gitu ya. Gitu Kang Dadi. Ya, siap. Jadi badai milih sah Kang Dadi. Milih Kang Eko. Tugas KPU guys seerno meninggal. Saya sampai udah yang meninggalnya 600 orangnya. Ya, perang bisa 10.000 nu mautna. Zaman dulu itu teh, zaman ini bisa 1 juta. Kalau sistem kerajaan Kang Eko Ya, yang menunjuk ke bawahnya secara langsung no itu problem. gimana? Ya nggak ada masalah gitunya, karena di Quran juga ada raja gitu. Itunya seperti Ada Nabi Dan. pergantian kepemimpinannya Ya, bisa dari aja nggak ada masalah. raja ke anaknya ke anaknya deui. Boleh-boleh saja tidak dinafikan gitu. Maksudnya Karena dalam konteks iya dalam kekhalifahan Quran juga ada, keislaman. nggak ada masalah. Di Quran kan ada Nabi Daud mewariskan ke Nabi Sulaiman, ada itu juga. Gitu tuh. Asal gitunya kompeten gitu. Dia jangan diwariskan ke yang tidak kompeten gitu. Memang sanggup. Ya, itu juga salah satu bagian dari musyawarah. Jadi nanti internal dari keluarga yang musyawarah bisa gitu. Jadi itu bagian dari musyawarah juga. Gitu. Oh, jadi boleh gitu ya. Ya. Gak ada masalah. Jadi politik kedinastian masih juga bisa boleh. Bisa, nggak ada masalah. Asal kompeten gitu. Jangan sampai milih yang tidak kompeten. Gitu. Ya, 86. Ya, enggak. Sok yang lain. Cukup ya, 36. Naon ya. Oh, Kang Aris. Masalah tatanan dunia baru ya. Tatanan dunia baru. Ini mungkin ini mimpi lama sekaligus mimpi baru ya. Karena yang namanya iblis itu ingin menguasai manusia sejak awal gitu tuh. Ingin menjerumuskan manusia sejak awal. Sehingga ya sejak saat itulah iblis merencanakan untuk
membuat tatanan yang sesuai dengan keinginan dia, seperti itu. Sementara di zaman sekarang, orang-orang Yahudi itu memiliki tingkat kekayaan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Memiliki penguasaan teknologi informasi yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, sehingga mereka punya cita-cita yang lebih jauh lagi gitu tuh ya, untuk menguasai dunia, orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi bukannya tidak mungkin, tatanan dunia itu sekarang memang sedang dipaksakan untuk berjalan seperti itu. Dan kita sekarang sedang mengikuti tatanan dunia baru itu, gitu ya, ngobrol pakai iya gitunya, media KTP pakai apa chip gitunya, sehingga kita bisa dikontrol. Kita ngomong gini terkontrol, data-datanya masuk itu ke server pusat gitu ya, di mana di Belgia, di mana itu tuh. Kita mau cari tentang kita gitu ya, track recordnya bisa ditemukan gitu tuh. Jadi kita sekarang sedang masuk ke dalam tatanan dunia baru seperti itu, Kang Aris. Mau nggak mau itu. Cukup? Kang Rangga tadi ada 3 titik. Mangga boleh terakhir. Tuh Kang. Oh, ya. Ya, cekapnya. Ya. Nah, Ya, kalau boleh nambahin dikit soal demokrasi. Ya, mangga. Ya kan tadi terima kasih. Nah, kok tadi kan disebutkan bahwa sudah disebutkan ya demokrasi itu meminggirkan Tuhan ya oleh tadi. Dan itu slogannya itu yang terkenal itu Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi di situ ada pemilu juga. Sebenarnya saya mau menambahkan, kita tidak anti pemilu ya. Tadi diterangkan, tapi di situ juga ada masalah ketika semua orang disetarakan gitu kan. Suara ilmuwan, suara ulama disetarakan dengan suara orang yang gila atau orang jahil gitu ya. Jadi rentan penyelewengan di situ kan. Kemudian yang kedua adalah perbandingan di pemungutan suara di zaman setelah Rasul dan zaman dekat-dekat sahabat Nabi itu kan, kualitas keilmuan masyarakatnya masih masih pada benar. Pandangan hidupnya masih lurus gitu ya. Nah, kalau sekarang kan masyarakat umum itu bisa dibeli. Ya, bisa dibeli, dan kualitas keilmuannya banyak yang jauh tentu saja jauh jika dibandingkan dengan masyarakat Madinah saat pemilihan khalifah misalnya, atau masyarakat zaman sahabat gitu ya, kualitas keilmuan. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak yang sekuler, makanya suara-suara sekuler itu kan kuat ya. Kalau sekarang dipungut suaranya, masyarakat itu lebih pro ke yang sekuler begitu ya. Nah, jadi itu dua itu. Jadi semua orang masalahnya tidak bisa disetarakan, dan kualitas keilmuannya, perbandingannya tadi. Gitu. Ya, itu tantangannya ya. Iya. Jadi tantangannya harus dalam ilmu ya. Kita harus kan di Quran juga banyak disebutkan belasan ayat apakah sama orang berilmu dengan. Ya, itu salah satunya. Dan itu sebenarnya di Quran itu disebutkan masyarakat tidak tahu, kebanyakan dari mereka tidak tahu. Walakinnahum la ya'lamun gitu ya. Kemudian ada lagi di surat Yusuf dan lain-lain yang menyatakan bahwa waqtaruhu mayoritasnya la ya'lamun, kira-kira seperti itu ya. Kebanyakan dari masyarakat awam itu tidak tahu atau jahil, tidak setara dengan ulama. Jadi mereka cenderung memilih sesuatu yang salah gitu. Kalau tidak ditunjuki. Bedanya masyarakat saat zaman Nabi itu atau zaman Rasul itu kan, atau zaman sahabat, masyarakatnya masyarakat yang diberi petunjuk gitu ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, nah, itu tantangan kalau buat para dai itu ya.
ketidaktahuan masyarakat itu tantangan besar, tapi buat politikus itu adalah keuntungan besar. Gitu ya. Dari zaman dulu ketidaktahuan masyarakat itu adalah keuntungan besar. Gitu ya. Yang namanya masyarakat itu tidak pernah berpikir panjang gitu ya. Informasi itu pasti ditelan dan itu adalah keuntungan buat yang namanya politikus gitu ya. Tinggal buat berita, karena masyarakat pasti ditelenin gitu. Nggak akan dipikir jauh-jauh. Jadi ada perbedaan antara dai sama politikus itu dalam memandang fenomena seperti itu. Buat politikus itu semua adalah keuntungan-keuntungan. Gitu ya. Makanya yang namanya dai itu perlu belajar yang namanya fikih dakwah gitu ya, biar tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kalau nggak tahu cara berkomunikasi dengan masyarakat, amak-amakan terus kayak dai nanti. Lo masyarakatnya kia gitu ya. Masyarakat memang gitu tuh. Kalau nggak ngerti ilmu fikih dakwah nggak bisa. Kalau orang Barat ketika mereka mau mendakwahkan agama mereka, mendakwahkan ideologi mereka, mereka pakai ilmu juga, bukan fikih dakwah, namanya antropologi namanya. Gitu ya, sosiologi, antropologi itu ilmu untuk mendukung dakwah mereka gitu tuh. Mereka ketahui dulu masyarakat itu seperti apa di satu wilayah, nah mereka kemudian ikut pendekatannya ke sana. Gitu. Jadi ketika saya bandingkan ilmu fikih dakwah sama sosiologi yang saya pelajari, oh ternyata tadinya tujuannya tuh seru-seru kene gitu. Kemudian ketika kita memandang ilmu-ilmu sosial gitu nya, dan Barat, itu selalu sebetulnya rumus dasarnya itu ateisme sebetulnya, Mas. Ya. Jadi semua ujung dari ilmu sosial Barat itu ateisme. Bahkan semua ilmu yang dikembangkan Barat itu tujuannya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Gitu tuh. Ujungnya ke sana gitu. Semua ilmu yang dikembangkan Barat itu. Ya. Jadi Barat menggunakan ilmu itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Makanya kemudian muncul teori evolusi. Didukung habis-habisan evolusi itu karena mendukung ketidakberadaan Tuhan. Walaupun sebetulnya teori evolusi juga bisa digunakan untuk mendukung keberadaan Tuhan sebetulnya mah. Gitu ya. Bisa itu. Tapi orang-orang di Barat itu menggunakannya justru untuk mendukung bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Nanti misalnya dari teori evolusi lahir psikologi Freud gitu ya. Yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari hewan. Gitu, dari makhluk sebelumnya. Karena itu manusia itu bersifat hewani. Nah karena itu nggak ada salahnya manusia melakukan perbuatan hewani seperti itu. Kalau manusia lapar ya tinggal makan apa saja, punya siapa ya punya siapa saja. Kalau manusia haus ya tinggal minum punya siapa ya punya siapa saja, minum apa saja, itu di mana saja. Kalau manusia misalnya punya kebutuhan seksual ya tinggal lakukan saja, dengan siapa ya dengan siapa saja. Itu di mana ya di mana saja seperti itu. Itu kan teori Freudian seperti itu gitu ya. Itu semuanya ujungnya ya ke ateisme ya, termasuk demokrasi ala Barat itu ya ujungnya adalah ateisme seperti itu. Jadi kalau bicara tentang ilmu-ilmu Barat mah ujungnya pasti kadinya kan Ridwan. Gitu. Itu enggak ada lagi? Cukup? Oke, saya absen satu-satunya. Kan cukup kan? Cukup. Jumat siap ya? Jadi admin ya? Iya. Kang Aris, cekap Kang Aris? Cekap. Kang Oki. Oh, ya Kang Oki teh. Aya, Baladadi. Di dia kayak namanya Kang Oki, fotonya gitu. Menuju ngerjakan tugas menten Kang Oki na. Bu Dewi, cekap Bu Dewi. Cekap. Mas Dani. Cekap Kang Eko. Teh Evanti. Cekap. Kang Fati. Cekap, Kang. Jadi Robi sekarang Kang Fati. Ya, Jadi terus nikah mah jadi beda itu kan. lebih dewasa. Gede wadah sangu. Aduh. Makan wae juga. Teh Fitri cekap Teh Fitri. Iya. Makan wae terus nikah.
Cekap Teh Fitri? Cukup. Kak. Cukup. Kang Gifari cekap? Iya. Kang Indra? Ya orang iya iya. Mana Kang Indra teh Gorontalo? Cekapnya. Kang Cepi. Tasa cekap. Pemikiano Nabil teh sahanya. Aduh, belum Ah, terdekat. Agung, Sahaya teh. Agung. Oh, Kang Agung. Nah, Kiano Nabil itu. Ya, ya. Nama anak. Kang, ya, nama anak itu mah ya. Iya. Iya. Kang, siap. Kang Upli. Cekap Kang Upli. Cekap. Kang Ridwan. Berbawa nggak cepat. Ya. Bu Nani. Alhamdulillah, ngeringan. Ya. Bingung. Kang Nori. Oh, saya kalah. Anjing Iya. dewe. Jumat deui insya Allah. Kang Rangga. Cekap Kang atur nuhun. Ya. Kang Sidi belum ada suara hari ini mah Jumat Kang Sidinya. Cekap Pak Eko. Ya. Menyimak. Ya. Kang Zen. Cekap Kang Zen. Wah, yang pindah alam ya mah ya. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita sambung lagi hari Jumat ya. Materinya itu kalau tidak salah Dinasti Abbas ya. Nanti posternya insya Allah dibagikan gitu tuh. Poster sama linknya. Nanti linknya dari Kang Aan ya. Insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.